ini bukan penyakit. Bawa ke musola. Itu dibawa 8 orang kayak Mas itu kursinya berat tuh Mbak. 8 orang ya. Kursinya sama. Mbak Dini ini mungil segini doang badannya gitu ya. Pernah gak dia pindah ke orang lain yang dekat Mbak Dini? Enggak. Jadi pokoknya orang-orang sekitar Mbak Dini sih gak takut. Enggak. Malah udah biasa. Iya. Malah bisa bantuin. Iya. Berat itu tuh langsung ada yang masuk ke aku. Aku tahu karena aku tahu ada yang masuk tuh Mbak. Karena kan di ICU itu kan pasti banyak kondisi-kondisi ini. Itu tuh sampai aku nggak bisa jalan, ngegeletak tuh mulut aku udah yang. Assalamualaikum, halo, ketemu lagi sama Lula Kamal di sini di Lula Unfilter. Barengan saya yang boleh aja hari ini julid karena selalu originally julid. Episode kali ini tuh memang agak beda deh. Pokoknya kita dari awal mulainya aja udah deg-degan. Jadi sebagai orang yang demen banget nonton film horor. Ya, walaupun banyak yang bilang, gila ngapain nonton film horor? Udah lo bayar, lo jerit-jerit gitu kan ya. Tapi tetap kalau buat saya tuh film horor tuh something banget. Kalau sampai kita jejeritan kan sekalian ngilangin stres dan lain-lain. Ini gak ngomongin horor tapi kita ngomongin sesuatu yang beda. Karena memang tamu hari ini tuh beda gitu ya. Memang sengaja sih di Lula Unfilter itu kan memang yang kita datangin itu yang beda-beda semua. Yang jarang deh gitu ketahuan. Dan kali ini nih tamu saya tuh seorang mantan wanita karir yang akhirnya tuh mutusin gitu nggak kerja lagi karena sering kesurupan. Deng coba pakai langsung si Dini langsung ketawa. Lagian pakai deng enggak sih, maksudnya itu aja kita langsung gini, gimana gitu. Karena waktu aku di telepon aja dibilangin tamunya gitu, langsung gini, gimana, ulang langsung gitu. Dan lebih anehnya lagi, dia tuh kesurupannya bukan di kuburan, enggak. Kesurupan di tempat yang ya normal-normal aja, di mall, di kantor. Weh, langsung gini, berarti setannya nih jelah kelasnya beda nih gitu kan ya. Enggak, bukannya begitu, tapi maksudnya buat kita tuh kan harusnya kalau tempat rame enggak dong gitu. Kalau tempat sepi yang orangnya bengong, ini kan kita kan taunya gitu ya, jangan bengong gitu ya. Enggak, ternyata enggak begitu. Terus pakai disclaimer dulu nih hari ini ya. Pertama, kita enggak lagi ngomongin film horor, kita lagi enggak ngebuktiin yang gaib-gaib, enggak yang kayak gitu, atau enggak ngomongin yang mistis. Kita enggak yang kayak gitu. Tapi memang ini kan ada kejadian yang kita mesti ngerti di dunia ini tuh ya, banyak banget kejadian yang barangkali ya di luar nalar kita juga. Tapi bisa. Gak ada yang impossible sebetulnya ya. Dan ternyata kejadian ini juga banyak merubah hidupnya Dini. Langsungnya kita kenalin sama Mbak Dini. Nama lengkapnya Dini Radianti. Panggilannya Dini aja. Dini, ya. Din, tapi kita mulai dari awal. Gimana mau ngejulitin? Kan ini juga serem. Ulang, bentar kita gini. Kita cerita, pokoknya flashback deh ya. Oke. Sebelum kamu sering kesurupan. Kan gini kan katanya kalau salah bilangin ya. Ada waktu dimana kamu gak pernah kesurupan, terus tiba-tiba kamu sering kesurupan. Betul. Kan kita pengen tahu nih sebelum sama sesudah bedanya apa. Iya. Terus apa sih yang bikin tiba-tiba kamu bikin apa gitu tiba-tiba? Iya. Nah, coba ceritain. Pertama kali waktu terus terang kerja di perusahaan jasa asuransi itu nggak pernah di 2001 sampai 2008 tuh. Tuh umur berapa tuh Din? Aku itu umur 30. Pokoknya seumur hidup nggak pernah? Nggak pernah. Oh tapi pernah waktu SMA sering. Diulang kalau gitu berarti sering. Nih ceritanya SMA sering, terus hilang gitu ya. Kayaknya nggak pernah waktu betul. Kamu tuh udah nikah udah segala macam, udah gitu ya. Udah. Jadi nggak pernah kesurupan lagi. Tiba-tiba kesurupan lagi kapan? 2008. Berubah nggak langsung tuh hidup kamu? Pada dasarnya awal itu karena saya dan suami bukan nggak percaya dengan dunia lain ya Mbak Lula ya. Tapi kejadian itu saya alamin pada saat saya bekerja di 2008 itu awal-awal. Sebentar, kan kamu waktu SMA juga udah pernah ngalamin. Tapi SMA itu nggak sesering yang sekarang. Oke, nggak sesering tuh maksudnya setahun sekali kah? Sebulan bisa 3 kali. Setelahnya. Bukan waktu SMA? Oh enggak, itu SMA itu hanya setahun bisa 2 kali karena
waktu kita camping, kita Oke deh, tapi masih oke lah camping Iya, gitu kan ya. Kayaknya masih orang gitu kan masih make ada sense, begitunya lah. betul. Ya makanya kalau ke gunung tuh hati-hati, nggak Iya, boleh ngomong benar. ya gitulah Iya, ya gitulah. iya. Oke deh. Nah sekarang nih ceritanya terus tiba-tiba tuh hilang, tenang betul, semua. iya. Terus di 2008 tiba-tiba mulai kesurupan lagi. Iya. Apa yang kejadian sampai kamu tiba-tiba kesurupan lagi? Apa Saya yang berubah gitu maksudnya? karena saya pikir itu buat saya yang nggak percaya gitu loh, saya sampai kemasukan. Awalnya itu saya pikir bukan Mbak, karena saya cuma ngerasain kok saya kayak tulang belikat saya kayak kecentit gitu loh Mbak Lula, karena saya nggak bisa napas. Diulang. Gitu. Jadi gini, kamu kalau lagi kesurupan kan kamu nggak tahu dong apa yang kejadian. Oh iya. Kan yang lihat kan orang lain. Betul. Yang kamu rasakan adalah Pada saat pertama kali setelah lama nggak ini, itu kayak nyesek kayak ketusuk. Kayak ketusuk sampai nggak bisa nafas. Yang akhirnya saya telepon suami, saya bilang kayaknya aku sampai ngomongnya terbata-bata, harus ke dokter, ke rumah sakit karena kayaknya ada yang salah nih. Nggak bisa ngomong Mbak, itu kayaknya di kepala apa? Serangan jantung kah? Apalah gitu nggak? enggak, aku Susah ya dokter langsung Iya. serangan jantung. Nggak, tapi maksudnya waktu itu mikirnya apa? Aku mikirnya waktu itu mah aku kamu, karena aku punya penyakit GERD mah. gitu ya. GERD ya. Oke. Cuman saat itu kan belum tahu GERD ya Mbak, taunya asam lambung kumat. Wah, asam lambung naik nih gitu. Iya. Nah, pada saat yang bersamaan itu kebetulan bos aku punya minyak dari dia non muslim. Dia taruh di leher aku. Yang tiba-tiba setelah selesai aku langsung brak. Kamu ngapain? Ya nggak sadar. Jatuh bener-bener langsung diem begitu kaku. Tapi kamu gak jerit-jerit? Belum, itu belum. Jadi langsung diem kaku gitu sambil jatuh gitu. Nah, bos ini tahu, wah ini bukan penyakit. Bawa ke musola. Itu dibawa 8 orang kayak Mas, itu kursinya berat tuh Mbak. 8 orang ya. Oke. Kursinya sama. Mbak Dini ini mungil segini doang badannya gitu ya. Dibawa ke musola. Saat itu tuh aku nggak ngerasain apa-apa, yang tahu tuh pokoknya setelah aku sadar itu aku ngeliat orang udah tahlilin aku Mbak. Ya Allah ya Tuhan. Aku tuh sampai gini, ini ada apa ya? Lu nggak sadar deh? Enggak. At that time itu udah pasti berapa lama tuh waktunya sampai dari kamu kejadian sampai 2 kamu jam. sadar? Nah, yang kamu rasain apa? Itu memang kayak aku dibawa. Aku karena nggak sadar ya Mbak. Jadi mental sana, mental sini di ruangan musola itu. Jadi itu mereka tuh nahan aku biar nggak muter-muter. Tapi kamunya tuh kan nggak sadar. Enggak, kan? iya. Nah, terus yang maksudnya kan kamu nggak sadar. Apa kamu lagi kayak ngimpi atau ngapain? Enggak, kayaknya emang aku kayak tarik sana tarik sini, cuman ya karena aku mikirnya emang sakit ya Mbak Lula ya. Jadinya sedangkan mereka tuh lagi yang baca zikir, baca ini, nggak sadar. Terdengar nggak itu zikir? Enggak. Jadi pada saat itu aku udah tarik sana tarik sini dibantuin beberapa orang yang mereka cerita ke aku itu sempet ada breaknya loh Din. Pada saat kamu sadar ini siapa aku cuma gini, oh ini teman gua, ini namanya ini Oh, aku sadar ada balik, tapi setelah itu langsung aku cuma udah ngomongnya udah bukan aku, udah Suara juga beda. udah beda. Mereka kalau aku ngelihat kayaknya biasa aja gitu loh, tapi mereka ngelihat aku tuh udah beda Mbak. Mereka tuh udah nangis ngelihat aku udah sampai. Itu Mbak Dini umur berapa tuh waktu itu? 2008 ya? 2008 tuh aku kan 73 ya Mbak Lula. Udah pakai ini nggak? Udah pakai hijab? Udah. Karena pakai celana panjang kali ya. Kebayang nggak sih kalau pakai rok kan susah kan? Oh iya, Kebayang aku nggak selalu sih kita? kebetulan kalau kerja tuh selalu pakai celana panjang. Nah itu kondisi itu kerudung baju tuh udah istilahnya udah robek sana, kerudung udah kebuka. Din, dulu tuh Din kan sempat yang ada lama nggak pernah kesurupan lagi. Kan terus tiba-tiba di 2008 pasti ada triggernya dong. Kamu tuh waktu kalau pas kerja tuh apa kamu tuh emang ambisius banget kayak atau lagi stres lagi banyak? Ada gitu-gitunya nggak? Enggak, tapi kalau menurut teman kakeknya teman aku, dia bisa ngelihat aku, dia bilang dia itu nginjek
keris yang pemilik gedung itu, yang punya gedung, penunggu gedung. Yang which is aku nggak tahu Mbak itu keris ada di mana. Cuman kalau aku mikirnya masa Lah kan sih? susah dong. Nah aku nggak tahu, sedangkan yang aku laluin itu jarak yang aku biasa aktivitasnya Oke, aku. kan ini kan kamu kan nggak tiba-tiba naik ke atas genteng, Iya, kan betul, enggak. Ini kan betul. jalanan sama-sama juga. Betul. Kalau kamu sampai nginjek, apakah orang lain juga ada yang nginjek juga? Pasti ada. Nah Oke. pasti, cuman memang kebetulan memang di Sampai pengen nanya, kenapa naruh di situ gitu ya? Gantung aja, kenapa jadi nggak keinjek? Aduh, gemes. aku sampai makanya mereka bingung kenapa aku gitu loh. Yang lain Atau barangkali memang, ya kita nggak tahu ya kan, dunia lain kan mesti kita nggak bisa lihat Iya, kan. Tapi kan maksudnya kan kamu mengerjakan itu kan bukan karena kamu sadari, bukannya kamu sengaja gitu. Iya, betul. Itu nggak dihitung ya? enggak, Tetap aja kamu nginjek. tetap. Oh, Karena susah kan juga aku ya. nggak ngeliat ya Mbak, ininya ada di mana. Itu berdasarkan dari kakek temennya aku. Tapi setelah kebetulan kantor aku itu deket dengan guru ngaji aku waktu kecil Mbak. Oh, oke. Aku pergi ke sana. Heeh. Nah aku pergi ke sana itu yang kondisi jarak aku sama Mbak Lula begini tuh. Itu setelah berapa kali itu aku berobat, maksudnya ke ini yang itu badan aku tuh bisa yang begini sendiri Mbak. Kalau ketemu sama si guru ngaji itu, Iya. karena dia pasti kan barangkali imannya bagus ya. Betul. Terus guru ngajinya ngomong apa? Udah tahu, dia udah tahu. Dia udah tahu apa yang ada di badan aku. Dia cuma Ya Allah Mbak Dini, dalam hidup saya tuh selalu berdoa. Jangan pernah punya bakat yang kayak begitu. Maksudnya bisa lihat, aduh nggak usah. Saya bakat nyanyi nggak perlu, bakat segala macam nggak perlu. Yang itu juga jangan. Ya Allah. Aku juga sama Mbak Lula. Karena pada dasarnya aku orang nggak percaya, balik lagi. Tapi setelah ngelihat suami itu sama aku tuh peluk-pelukan nangis karena ngelihat kondisi aku kalau yang sakit tuh yang kena itu sampai tuh nangis dia sampai kok bisa kena begini. Nah dari mulai itu Mbak itu terus-terusan di gedung Aduh, terus-terusan tuh gimana maksudnya? sebulan bisa 3 kali. Ya Allah ya Tuhan. Jadi kalau Gini, pertama kali orang pasti kan kaget kan. Yang kedua kali oke deh. Pas udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Terus teman kamu gimana? ya mereka kesian. Oh, udah deh nih. Dia udah datang lagi nih, Iya, datang gitu, jadi udah mereka jadi yang udah biasa lama-lama sama Terus kondisi kamu aku. tetap pasti nanti, maksudnya gini, kejadian terus kamu diam di kursi gitu kah? Atau kamu pasti leper-leper di bawah kah? Atau gimana? Eh, kebetulan dari 2008 itu aku kerja, aku pernah resign di kantor itu untuk break karena capek untuk aku Mbak, sebulan 3 kali dan gak enak sama kantor ya Mbak. Sebulan 3 kali, Iya. kejadiannya di kantor, Iya. selalu ya. Selalu. Terus kamu dibawa lagi ke musola pasti gitu. Iya, karena musolanya itu tempatnya emang kantornya kantor serem Mbak. Oh kantornya serem. Iya, gedungnya gedung angker. Di mana sih? Jakarta bukan sih Mbak? Iya. Ya, Mesti pilihan. dikasih tahu nggak? Boleh nggak sih? Nggak usah ya, Nggak jangan usah ya. Tapi masih ada kantor di situ sekarang. Masih. Masih. Tapi kalau yang wisata horor kan di gedung apa tuh waktu itu ya? Ada. Gedungnya agak miring-miring itu apa sih di sana di ujung ada kan wisata horor, tapi kayaknya juga udah nggak ada tuh wisata horor Ini itu tuh. di Jalan Sudirman ada. Oh. Aku dulu kerjanya kan di daerah Sudirman, Mbak. Nah, itu aku bertahan 3 tahun kerja. Tapi 3 tahun itu kamu kerja langsung kamu resign. Setelah berapa bulan kamu kesurupan terus kamu resign? Aku itu setelah sebulan 3 kali setelah resign itu aku kan 3 tahun kerja di situ Mbak. 7 bulan aku vakum nggak kerja. Dipanggil lagi dengan perusahaan yang sama tapi mereka pindah gedung Mbak. Oh gitu. Ya karena pada dasarnya aku kerjaannya aku memang yang dibutuhkan. Oh kamu. Iya. Kamu sedih gak sih mesti resign gitu? Ya aku mau nangis. Sedih Mbak. Karena itu pekerjaan yang aku suka. Din, gini Din ya, kita kan kalau sholat itu ya Din ya, kita kan ngobrol ya sama Allah ya. Iya. Ini kan ya teman-teman semua ya, kita kan ngobrol. Kan kita nanya ya Allah kok gini sih ya Allah gitu. Pasti kan kamu kan bolak-balik kan nanya itu Ya. kan. Terus saya pengen tahu apa sih doa kamu tuh gitu maksudnya. Iya, aku cuman Pasti nggak mau kesurupan lagi. Iya, tapi Iya. kamu kan pasti menanyakan salah saya. Pasti gitu iya, nggak sih? Iya, aku cuma gini, kok aku gitu loh. Kenapa aku? Dan aku pun sholat digangguin, Mbak. Gimana kamu sholat digangguin? Ya kalau dulu sebelumnya aku kan sebelum mulai aktivitas sholat duha. Itu tuh aku tahu ada kaki anak kecil lari.
Jadi buat aku nggak konsen Mbak sengaja. Sedangkan aku sholatnya itu musolanya tuh deket file gudang. Emang gedungnya Ini aja. gedung lagi nih, Iya. gedung yang sama ya, masih Iya. gedung yang sama ya. Tapi terus kemudian gini, kalau kamu pulang ke rumah, kamu kesurupan nggak? Enggak. Oke, kalau lagi Belum, libur iya. nih, libur karena ya pokoknya ya, lagi cuti lagi kamu pergi kemana-mana, enggak? Enggak. Dari kantor itu enggak. Setelah aku pindah ke kantor yang baru nih Mbak, mulai baru lagi. Aku dipanggil nih Mbak, 7 bulan nih. Aku dikasih istirahat sama bos. Oke, lu gue kasih istirahat 7 bulan. Terus dipanggil lagi lah. Toh kita juga udah pindah kantor. Iya, gue kasih tempat lo yang sesuai kebutuhan lo biar lo nggak kemasukan. Karena gue butuh lo istilahnya. Nih bosnya kita memang untung ngomongnya baik lo gue bosnya ya. Mbak. Gue panggil feng shui segala nih duduk lo biar cahaya lo begini-gini dikasih tahu. Emang enak Mbak, setahun aku nyaman kerja di situ karena di daerah Kuningan kan. Teman-teman enak, jalan setahun, 2 tahun mulai tuh Mbak. Kenapa tuh ceritanya? Kamu nginjek apa-apa lagi? Enggak, ternyata memang di gedung itu berdirinya memang di atas wakaf ada keluarga. Wait. Berarti kan yang gangguin kamu sebelumnya sama yang ini udah beda dong? Iya. Kamu memang prone gitu maksudnya ya memang? Jadi iya. Gimana sih tuh? Jadi aku sejak awal yang 2008 kena aku berhenti terus 7 bulan terus kena lagi. Di situ aku mulai sensi Mbak. Di gedung itu pun aku kayak ngomong sama Mbak Lula, teman-teman nih ngomong. Itu aku jadi tahu yang masuk ke aku tuh sampai itu aku cuman gitu. Kamu pernah lihat nggak siapa yang masuk? Maksudnya perempuan apa laki, apa anak, apa udah tua? Teman-teman yang bantuin aku pada saat aku kemasukan tuh ketawanya ketawa kuntilanak. Kadang mereka ngelihat aku seperti gaya harimau untuk siap-siap begini. Bisa beda-beda dong? Beda-beda, iya. Jadi kamu tuh jadi kayak sponge gitu ya? Iya. Jadi kamu tuh kayak terbuka, Iya. siapa aja boleh gitu kayak gampang masuk gitu? Betul. Padahal kamu kan sholat kan? Kebetulan tulang igaku tulang iga yang jaraknya kalau kata orang-orang jarak iganya tuh jauh Mbak. Jadi yang gampang kemasukan dan kebetulan memang ini bukan maksudnya secara iya. anatomis ya. Ini Iya, maksudnya nih betul. buat yang kalau ngerti. mereka bilang ini kalau Mbak Dini kan bawa teman sekarang berdua, itu teman yang selama ini ngikutin pas kesurupan juga atau gimana? ini teman rumah, ini kejadian di rumah pun juga sekarang masih. Oke, mulai ding. Kan gini, kamu kan tadinya kantor udah gitu kan di rumah nggak pernah kenapa-napa tuh kalau kantor kan, Iya. ya kan. Terus kemudian kamu udah mulai lebih sensitif, Iya. pindah kantor kamu dapat lagi Betul. nih. Nah terus kan kamu harusnya di rumah nggak kena dong, kan Iya. kamu safe dong mestinya. Berhenti kerja di kantor yang baru itu, aku berhenti kerja karena terakhir aku kemasukan itu yang buat aku fatal. Apa tuh? Fatal dalam arti kata kalau menurut guru ngaji aku bilang ini alhamdulillah dia kuat aku karena kondisi dia sampai 2 jam kemasukan kadang lebih itu seharusnya tuh mereka bisa kebawa dunia lain ya Mbak Lula atau dia cacat. Ya Allah ya Tuhan. Jadi Nah, maksudnya apa, sakit secara mental kah? Cacat udah ya nggak bangun kondisinya badan dibuat emang nggak bisa ngapa-ngapain nggak beraktivitas. Nah terakhir kondisi aku tuh yang istilahnya kondisi udah kayak orang gila Mbak, udah yang cuman bengong, udah yang nggak orang lihat aku tuh udah nangis, aku cuman yang udah karena kecapean satu dan kedua memang di akunya juga nggak orang ngelihatnya. Padahal kalau aku sih sebenarnya biasa aja, kalau di aku orang tuh ngelihatnya aku tuh udah yang parah sampai suami bilang ayah udah nggak sanggup pun karena tiap aku kemasukan tuh suami ditelepon terus Mbak mengganggu pekerjaan suami. Kebetulan suami kantornya dekat sama kantor aku, sama-sama di daerah Kuningan. Jadi itu bisa sebulan 2 kali 3 kali merasa nggak enak juga kan suami. Nah terakhir aku kemasukan itu suami udah nggak sanggup karena ya kan repot bukan apa-apa, iya, malu juga sama segala macam orang ya nggak sih, iya. gitu pasti. Oke, kan berarti kan udah deh berhenti nggak kerja. Betul. Disuruh Tapi suami. At the time di rumah nggak masalah dong. Setelah berhenti kerja itu Mbak, kan orang tuh nggak semua orang
percaya gini ya. Aku jujur aja nih, kalau aku nih ya. Dulu tuh ada masa di mana aku percaya, terus aku kemudian rasa bahwa enggak deh. Sekarang aku tuh orang yang terbuka karena aku tahu maksudnya Allah bisa kasih apa aja gitu. Iya. Tapi aku tahu bahwa apapun yang terjadi atas dasar seizin Allah. Betul. Gitu ya. Kalau kita mikirnya gitu ya Iya. selalu. Jadi apapun yang terjadi, ya Allah kan Allah izinin. Iya. Ya udah kita ikutin gitu Iya. kan. Kalau saya tuh udah di titik yang mungkin udah tua kali ya. Iya, Jadi udah mikirnya betul. oke, apapun bisa kejadian. Jadi anything saya terbuka. Tapi banyak orang yang nggak percaya. Itu mah pasti stres. Iya. Dibilang stres enggak ya Mbak ya? Aku mikir juga pertama gitu Mbak. Apa karena pekerjaan? Tapi enggak kok. Aku suka pekerjaan aku. Dibilang jarak jauh rumah karena jauh? Enggak juga. Nah itu yang akhirnya baru saya tahu adalah pada saat saya berhenti kerja itu benar-benar disuruh suami. Aku tuh terapi sebenarnya habis berhenti kerja terapinya spa dong Mbak, seneng-seneng healing. Jadi mah Atau bukan gitu. ruqyah bagaimana sih? Iya, aku spanya ya ruqyah jadinya. Aku terapinya berhenti kerja itu akhirnya aku ruqyah. Aku ruqyah. Bantu nggak dengan ruqyah? Enggak juga. Jadi yang akhirnya pada saat aku ketemu, aku nemuin beberapa orang yang pintar agama ya menurut aku ya, ustadz lah ya, di daerah rumah aku. Terus salah satunya guru ngaji aku sampai dipanggil lagi tuh Mbak. Di rumah akhirnya juga rumah aku jadi tahu di mana ada makhluk itu gitu loh. Oh, jadi kamu makin kesini Makin makin betul, sensi, makin betul. sensi, makin Iya, tahu kamu. iya. Tapi kamu lihat nggak? Enggak. Jadi kamu nggak bisa lihat, Enggak. tapi kamu bisa ngerasain. Iya, alhamdulillah aku nggak ngelihat. Aku juga nggak mau ngerasain begini, buat aku udah kesiksa Mbak. Tapi gini, misalkan kamu masuk ruangan, kamu tahu misalkan ada gitu, kamu akan mundur aja. Karena kalau kamu terusin dia akan masuk atau gimana? Kalau memang aku bisa mundur, aku mundur. Kalau nggak urgent ya Mbak. Tapi kalau ada saatnya emang aku harus masuk, ya aku ya nikmatin aja. Jadinya aku yang di titik menikmati itu mereka masuk ke badan aku Mbak. Jadi kamu tuh di titik yang kamu tuh bisa orang tuh mereka masukin gampang-gampang aja ya? Iya. Kalau mereka baik-baik, aku jadi yang udah diajarkan sama ustadz itu udah ikhlasin zikir karena mereka lihat bau badannya aku tuh katanya disenengin sama makhluk dunia lain itu. Kemanapun kamu pergi, ya kamu akan diikutin. Mau ke mall, kamu mau healing, kamu mau. Dari semua yang udah pernah masuk ke kamu, ada nggak yang sampai bikin kamu tuh tersiksa banget? Itu kejadian kita waktu pergi sama suami sama anak-anak keluarga ke Wonosobo. Ke Wonosobo itu Ini Dieng dan lain-lain ya. aku nggak di Nggak sampai hotel, Dieng. Oh, oke. hotel bintang 5. Menurut mereka ya normal, bagus karena memang hotel paling bagus di Wonosobo Mbak. Aku tahu nggak banyak. Iya. Pilihannya. Gimana lagi gitu ya? Nah, aku tuh masuk, udah kan masuk seperti biasa. Cuman tuh aku langsung yang Kerasa. yang pas begitu masuk langsung udah diem. Itu jadi masuk ke badan aku tuh plung banyak tuh Mbak. Jadi yang aku cuman diem, masuk ke kamar cuman Ya Allah. Ya. anak-anak cuman teriak ayah. Dan mereka suami sama anak-anak sekarang udah biasa ngelihat aku Tapi seperti itu. dia kan gini, masuk keluar lagi ngelewatin, iya. atau masuk diem. Masuk Diem. lagi keluar kan banyak Mbak. Oh, Karena gonta-ganti. namanya kita dunia apa di luar kan. Dan dan aku di dalam hotelnya itu jadi mereka keluar masuk. Aku tuh yang sampai udah yang kalau aku selalu berapa lama tuh? itu bisa setengah jaman tuh Mbak. Terus kamu nggak jadi dong nginep di situ? Akhirnya suami bilang, ada nggak kamar lain? Ini harus pindah dari sini. Ada Pak, di kamar sebelah, gedung baru. Suami buka-buka jendela dulu Mbak, biar matahari masuk. Dipindahin aku di situ, ditidurin, terus sambil aku baca. Kadang aku sadar Mbak, aku berperang dengan kondisi kayak Apa gitu. bacanya paling kamu sering baca? Aku sering bacanya surat Anas. Oke. Karena memang itu yang dikasih tahu untuk menghilangkan. Jadi aku sering kalau ini. Pernah nggak mikir bahwa jangan-jangan ada yang kirim-kirim? Tadinya aku Mulai nggak pernah. ceritanya jadi panjang ya kan ya. Kan bisa jadi ada orang sirik. Kan gitu ya kalau orang Iya, gitu ya. benar. Pasti ada yang jahatin kamu, kan ada yang sirik, ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Mikir ke situ nggak? Aku nggak.
Tapi memang ustadz aku tuh, guru ngaji aku tuh berpikiran ke sana. Nih jangan-jangan ada yang iseng, karena terlalu sering dia dipanggil Mbak, sampai dia tuh ya Allah, kenapa jadi begini sih Din? Kamu dulu nggak gini. Dia aja tuh kaget gitu loh. Akhirnya dipanggil yang ke rumah itu dengan media. Aku nggak tahu dia ngomong via aku juga nggak sadar itu Mbak. Yang akhirnya aku cuma gini, sabar ya. Kamu jalanin aja, jangan lupa banyak zikir, baca surat An-Nas terus. Jadi kamu tuh bukan karena ada yang mirim-mirim, memang pada dasarnya aja kamu tuh tiba-tiba kamu disenengin aja. Iya. Dan makin kamu sering kejadian, kamu makin sensi sebetulnya. Iya. Nah tadi kan ada yang nggak enaknya, yang banyak banget itu ya. Tapi kalau ada nggak sih yang baik masuk tapi baik? Ya aku kalau ada yang baik ya, aku udah diem nyantai gini, walaupun aku tahu mereka ada di mananya. Aku tahu rasanya pas dia masuk tuh berat. Berat. Iya Mbak. Jadi kalau kita tuh orang umumnya kayak masuk angin tuh Mbak, masuk angin yang sampai istilahnya tuh yang mulai sakit. Ntar semuanya masuk angin mikir gitu. Iya. Enggak ya. Enggak begitu. Enggak. Jangan gitu cara mikirnya. Kalau khusus buat Mbak Dini, dia tiba-tiba kerasa berat, padahal mah tidur cukup, segala macam cukup. Sudahlah gitu ya. Iya. Tapi kalau yang baik tuh nggak bikin apa-apa, Enggak. cuman bikin gitu aja udah. Enggak, iya. Terus keluarnya nggak bikin apa-apa juga. Enggak. Jadi keluarnya mereka tuh maksudnya keluar aja. Tapi kalau yang nakal, nih ada yang nakal. Itu tuh dia pindah-pindah Mbak di badan aku. Aku ngerasain. Kalau kamu baca Anas, itu berubah nggak jadinya? Aku cuma jadi baca Anas tuh mereka pindah-pindah, jadi lebih seringnya sholat. Aku baca zikir, itu kerasa Mbak. Aku jadi akhirnya belajar ruqyah sendiri. Masya Allah. Sekarang setiap gitu langsung ruqyah? Iya. Berhasil nggak kalau sendiri? Kalau di depan ada bisa berhasil alhamdulillah. Tapi kalau di belakang karena ada titik-titik tertentu yang mereka sukain. Tulang belikat kita di sebelah kanan sini, di leher, di punggung. Nah kalau di belakang ini aku kan nggak bisa, tangan aku Mbak nyari-nyari. Ya kadang-kadang teman-teman inilah yang suka bantuin, dan suami aku kasih arahan. Di mana? Sebelah kanan ya, tolong. Aku tunjuk di sini. Oke. Kan dia masuk ke Mbak Dini. Pernah nggak dia pindah ke orang lain yang dekat Mbak Dini? Enggak. Jadi pokoknya orang-orang sekitar Mbak Dini sih nggak takut. Enggak. Malah udah biasa. Iya. Malah bisa bantuin. Iya. Mbak, udah barangkali umroh apa? Alhamdulillah udah umroh. Terus pas umroh atau haji gitu gimana Mbak? Umroh biasa aja. Karena kan Mbak gini kan, mesti ketemu satu tempat yang ada dulu nih gitu kan? Ya, aku jadi yang pada saat kalau masuk ke tempat yang nggak ada kan nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa. Tapi memang ada tempat-tempat yang memang aku menolak gitu loh. Aku tahu Mbak gitu loh. Kayak kan orang selama ini bilang katanya yang paling banyak di kamar mandi. Betul. Gitu misalkan. Betul. Pernah kejadian. Setiap kamar mandi ada? Pasti di kamar mandi ada. Terus gimana dong? Kan kamu mesti mandi. Kan makanya di kamar mandi jangan lama-lama ya di kamar mandi. Di kamar mandi juga kejadian. Pernah di kantor, aku main ke kantor temen. Jadi aku yang sekarang kalau pergi tuh Mbak, aku yang nyari tempat. Tapi kan Mbak tetap harus ke kamar mandi, tetap harus ke toilet. Jadinya gimana kan baca doa terus Mbak aku. Jadi padahal kan sebenarnya nggak boleh ya Mbak di dalam. Gimana dong? Ya tapi itu senjatanya aku ya itu. Jadi kayak aku berkomunikasi. Maaf ya, numpang ya, jangan gangguin aku ya. Kadang aku jadi kayak ini orang gila sendiri Mbak. Tapi ya itu buat aku ya emang caranya seperti itu sambil Sampai baca-baca. sekarang masih kejadian nggak Mbak? Masih, terakhir itu di rumah sakit. Kapan Mbak? Kemarin. Ini gimana sih di rumah? Oke, rumah sakit sih aku ngerti lah ya. Rumah sakit itu kan penuh dengan lah ya. Rumah sakit yang paling terang, paling cakep, paling apalah juga tetap aja banyak ceritanya kalau di rumah sakit. Di mana Mbak? Kalau di rumah sendiri. Di rumah. Di rumah aku. Yang kemarin di mana? Kalau yang kemarin, kejadian kemarin di rumah sakit. Pas jenguk orang atau gimana? Iya. Jadi aku tuh agak sensi Mbak Lula kalau misalnya ngelihat orang sakit yang kondisi udah kritis ya. Oke. Karena jadi kayak aku punya ibu sambung sakit, itu aku ngerasain sakit. Kakakku almarhum, aku juga bisa bantuin untuk
secara tidak sadar aku bisa bantuin ngilangin rasa sakit. Aku juga nggak ngerti Mbak. Cuman karena kakakku kena kanker waktu itu, kanker nasofaring. Dia bilang pusing, aku pusing. Nah aku padahal sebenarnya cuma mijit-mijit aja Mbak. Pusingnya di sini. Iya kok tahu. Nah aku pijit, dia tidur, cuman aku yang bereaksi. Gini Mbak Dini, kan Mbak Dini tiba-tiba jadi punya kemampuan lain atau barangkali ada yang bantuin karena Mbak pasti itu ada yang masuk juga. Itu dengan sendirinya, aku juga nggak ngerti Mbak. Kan jadi kayak ada gini loh, tiba-tiba ada yang terbuka gitu loh. Berasa ya Mbak? Maksudnya Berasa. tiba-tiba ada kemampuan-kemampuan lain yang Nah. tiba-tiba juga keluar yang harusnya tadinya sebelumnya nggak ada. Nggak ada, Gitu. iya. Itu tanpa disadarin tuh jadinya begitu. Awalnya ya dari kakakku itu Mbak, yang dia sakit 6 bulan, emang menurut dokter udah 6 bulan. 6 bulan itu pun ya aku ikutin kakakku terus itu untuk ya nyembuhin, maksudnya ngilangin sakitnya pada saat diserang. Dia nyaman, akunya yang jadi pindah. Penyakit itu pindah ke aku. Kayak orang mijit ya, dia yang Nah, gitu ya, kan ya kan, dia yang bener. keluar angin padahal kan, loh kan dia yang mijit kita ya sebetulnya Betul. harusnya. Oke, kalau itunya aku ngerti. Tapi kalau kemarin yang di rumah sakit, mungkin ada yang dalam keadaan udah terminal ill gitu ya. Terusnya yang kejadian apa? Pingsan atau gimana? Atau tegangan gitu atau berat doang? Berat itu tuh langsung ada yang masuk ke aku. Aku tahu karena aku tahu ada yang masuk tuh Mbak. Karena kan di ICU itu kan pasti banyak kondisi-kondisi ini. Itu tuh sampai aku nggak bisa jalan, ngegeletak tuh mulut aku udah yang. Ya aku tahu karena emang ada yang masuk. Aku tahu jadi. Terus yang bantuin siapa kemarin? Ya teman-teman kebetulan yang pada nengok termasuk. Oh, udah ada yang jagain. Jadi aku langsung. bisa ngasih tahu. Cuman walaupun terbatas, gue jangan di sini, keluarin gue. Tapi mulutnya itu aku lagi berperang dengan yang di dalamnya ini, keluarin gue dari sini. Din, tapi kan gini Din ya, mungkin kita sebagian, apalagi kalau yang jalanin terus percaya, ada yang banyak yang percaya ala lebay, Iya. kurang iman, Iya. makanya dulu tuh ya, Iya, gitu-gitu nggak sih? betul. Banyak dong yang ngomong gitu, ngejulitin kayak gitu banyak dong. Banyak tapi aku nggak ambil pusing ya Mbak, cuma karena yang ngerasain kan aku. Betul. Jadi dari situ aku Sini kalau mau tukeran gitu ya. Iya. Iya nggak sih? Iya, benar. Kita kalau kita boleh ngejulitin balik, Iya. kalau nggak percaya sini tukeran. Iya, Kalau mau benar. nyobain. Jadi banyak yang lu tuh seperti Mbak Lula bilang, lu stres, lu capek. Mau gimana? Gue capek, stres gimana? Orang sama suami diajak healing, tuh sama suami. Jadi aku yang milih hotel Mbak. Tapi kan kalau cuman gini nih, kita beli nih misalkan dari mana lah gitu ya, kan nggak kelihatan. Aku tahu. Cuman dari apa namanya website gitu bisa kelihatan. Kelihatan apa kerasa? Tahu. Jadi buat aku Ini nih misalkan ini saya iya. buka Google nih Iya. ya, ada hotel A B C D. Pas kamu buka A, bisa kamu rasain ada? Ada, suami cuma ngeliatin gini aja Mbak. Mau di sini, ini Bu? mah serem ah. Enggak. Mau di sini? Enggak. Rasanya apa Din? Ya pasti nanti aku tahu itu nanti kalau aku nginep situ Kamu udah rasa gitu, udah rasa? Udah. Ngerasanya gimana? Udah nggak nyaman buat aku tuh udah sebagai sign udah ini. Kalau ada yang sampai ngejulitin, kamu ngejawab kah atau kamu diam aja kah? Terus sedih kah, nangis tuh gimana? Enggak, aku diem aja. Diem aja dia. Iya, biarinin aja mereka ngomong. Yang penting sekarang di akunya ya Mbak ya, ngerasain. Toh aku yang ngerasain. Mereka bilang lu bohong lu paling ini enggak bisa hilang. Ya terserah lah. Karena yang penting gimana caranya buat aku nyaman seperti orang normal biasa aja. Walaupun tuh kadang-kadang memang buat aku juga nggak bisa ya Mbak Lula. Aku pengen aku tuh nggak mau begini tuh aku nggak mau. Aku tuh sampai kalau ada yang bilang lu kalau diasah lagi lu bisa lebih tajam, nggak usah. Begini buat gue terus terang udah nggak nyaman. Lebih tajam gimana? Maksudnya biar apa? Iya itu dia. Mereka tuh ada yang bilang lebih bisa Mau dipergunakan gitu maksudnya? Lebih dalam kondisi lebih tahu cara handle orang nyembuhin sakit ataupun lo pas lagi nyembuhin lo juga nggak bereaksi takutnya sakitnya berbalik ke lo ataupun lo tuh bisa nyembuhin, pokoknya bisa tahu semuanya. Aku nggak mau. Oh ada yang bisa ngajarin itu? Ada. Apa sih dibuka-bukain lah Iya, kunciannya betul. apalah gitu Iya, ya. ada. Tapi nih Din, sejauh ini Din ya, ada yang pernah ngasih komentar yang ngeselin banget gak? Yang bikin kamu sakit hati lah. Alhamdulillah teman-temannya sekitar aku nggak ya Mbak. Aku nggak pernah karena
sejak aku kena masalah begitu, aku yang mengundurkan diri dari. Iya, dari pokoknya udah grupnya nggak asik, udahlah kita mundur aja Betul. deh gitu. Dan aku jadi bisa tahu Din, orang-orang. what next, Din? Terus abis itu gimana sekarang? Ya. Kan sekarang udah nggak kerja dong, Din? Enggak. Terus gimana, Din? Ya jadi ibu rumah tangga, ya udah, jadi jalanin aja Mbak. Mau gimana? Kalau boleh gini ya, kan kita boleh doa dong, boleh punya harapan dong gitu kan ya. Paling besar harapannya apa? Hilang tuh apa namanya kebisaan yang ini atau gimana? Saya cuma minta buat jadi yang biasa aja, nggak tahu apa-apa, nggak ngerasain apa-apa. Dini Gitu makasih ya aja. Din ya. Iya. Ini kata-kata kamu tadi tuh ya dalam banget. Ini buat semua orang barangkali ya. Kan saya setiap di Lula Unfiltered suka bilang, kumpulin ya small happiness supaya nanti kalau misalnya lagi susah, lagi terpuruk, small happiness kita tuh bisa kita ambil buat nenangin kita. Nah Dini di sini nggak minta banyak-banyak, pengen jadi orang B aja, orang biasa aja. Sementara banyak banget orang nggak pengen jadi orang B, pengennya jadi something ya gitu. Somethingnya bukan somethingnya kan you're different kan, tapi kan permintaan kamu cuma dikit kok, kecil doang, nggak aneh-aneh. Pengen jadi orang biasa aja, nggak usah ngerasain kayak gini. Din yang sabar ya Din. Tapi aku tuh percaya gitu, Allah kasih apapun juga ujungnya ada ceritanya gitu. Bukan kiai dong, pastinya lah ya, bukan ustazah tentunya. Tapi saya cuma yakin, keyakinan saya tuh nggak pernah, ya kan udah tua. Dari sepanjang jalan hidup banyak banget yang aku, kenapa gini, kenapa. Turn out memang sekian tahun kemudian aku baru ngerti, oh ternyata siapa sih yang punya rencana yang terbaik pasti bukan kita kan. Iya. Sabar ya Din. Aku ikut doain Din. Dan mudah-mudahan maksudnya yang paling penting lagi adalah sekelilingnya itu bisa nerima dan bisa support. Betul, kan itu. sejauh ini kan bisa support dan anak-anak makin lama makin gede dong. Betul. Sebentar lagi bakal nikah dan lain-lain. Pengennya semua makin banyak orang di sekitarnya Dini yang akan ngerti dan akan bantuin. Betul Mbak Lula. Terus jangan ditularin ya kemampuan tersebut. Satu aja saja, dan itu nggak usah jago-jago, udah segitu aja ya. Din makasih ya Din, udah bagi cerita, udah mau, dan mudah-mudahan nanti dapat juga kerjaan yang barangkali bisa nyambung sama itu. Apa sih yang nggak mungkin di hidup ini ya? Hari ini saya nggak bisa julid, gimana dong bisa julid? Malah saya ikut ngedoain Dini. Cuman kalau buat orang lagi ngejulitin Dini atau yang nggak percaya, cuman itu doang, tadi satu kalimat doang. Sini kalau mau kita tukeran gitu aja ya Din ya. Kalau memang karena kan juga nggak milih yang seperti ini. Makasih banyak buat semuanya yang udah ngikutin Lula Unfiltered juga. Sayangnya udah habis waktunya. Besok-besok kita ketemu lagi ya sama cerita-cerita lain yang memang barangkali juga bisa kita share dan jadi pembelajaran buat hidup kita ya. Sampai ketemu lagi di Lula Unfiltered berikutnya. Wassalamualaikum.